Definisi barisan konvergen. Sebuah barisan bilangan real X sama dengan Xn disebut konvergen ke XR, atau X adalah limit dari Xn. Jika untuk setiap lebih besar daripada 0, terdapat bilangan asli K atau epsilon, sehingga untuk setiap NK atau epsilon, bentuk Xn, X lebih kecil dari epsilon. Jika sebuah barisan mempunyai limit, maka barisan disebut barisan konvergen. Jika tidak mempunyai limit, maka disebut dengan barisan divergen. Jadi, jika Xn konvergen ke X, maka X disebut limit barisan dari Xn dan ditulis limit Xn sama dengan X. Jika Xn tidak konvergen, maka Xn disebut divergen. Barisan Xn tidak konvergen jika untuk setiap X elemen bilangan real terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0. Sedemikian hingga untuk setiap n elemen bilangan asli terdapat m elemen bilangan asli yang memenuhi m lebih besar atau sama dengan n, dan nilai mutlak Xm dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Sifat-sifat konsep konvergenan barisan bilangan real. Yang pertama, limit unik, hanya satu nilai batas. Kedua, terbatas, konvergen menuju terbatas. Keempat, operasi aljabar, limit dari jumlah, hasil, dan lain-lain. Keempat, pemerasan jika dipenuhi perantara, ikut limit. Kelima, monoton tambah bolded otomatis konvergen. Keenam, sausi, konvergen menuju sausi. Ketujuh, sub sampai barisan, konvergen jika barisan utama konvergen. 8. Bolzano atau Weierstrass, bolded menuju memiliki subbarisan konvergen. Baik, di sini ada beberapa contoh penerapannya. Nomor pertama akan dijawab oleh saudari Nurul Hidayah, kemudian nomor 2 dijawab oleh saudari Kartika Agustina, dan nomor ketiga akan dijawab oleh saya sendiri, Dina Syahira Lubis. 1. Menentukan kekonvergenan barisan seper-n dan membuktikan bahwa limitnya adalah 0. Di sini kita akan membahas kekonvergenan barisan, di mana barisan yang diberikan itu adalah AN sama dengan 1 per N, di mana N-nya adalah 1, 2, 3. Konvergenan barisan seper N. Konvergen artinya barisan memiliki limit hingga ke N menuju tak hingga. Dan kita akan membuktikan limit N menuju tak hingga seper N sama dengan 0. Bukti limit N menuju tak hingga seper N sama dengan 0, kita menggunakan definisi formal limit barisan, di mana dinyatakan diberikan epsilon lebih kecil 0. Kita ingin menunjukkan bahwa ada bilangan n, anggota bilangan n, sehingga 1 sampai 0 untuk semuanya n lebih kecil dari n. Seper n kurang 0 sama dengan 1 per n. Kita ingin seper n itu lebih kecil dari epsilon, sehingga kita bisa membuat n lebih besar 1 per epsilon. Lalu kita ambil n sama dengan 1 per epsilon. Lalu untuk semua n itu lebih besar sama dengan n, kita punya seper n lebih kecil dari epsilon. Maka kesimpulannya adalah lim n menuju tak hingga 1 per n sama dengan 0. Berarti terbukti. Ini artinya semakin besar nilai n, maka nilai 1 per n semakin mendekati 0. Di sini kita dapat ketahui bahwa 0 kurang dari n kuadrat per n kuadrat tambah 1 kurang dari 1. Kenapa? Karena setiap n kuadrat kurang n kuadrat tambah 1, maka n kuadrat per n kuadrat tambah 1 itu kurang dari 1. Dan n kuadrat per n kuadrat tambah 1 itu lebih dari 0. Maka dengan definisi tersebut kita bisa menuliskan ulang, yaitu n kuadrat per n kuadrat tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per n kuadrat itu sama dengan 1. Kenapa bisa menghasilkan n kuadrat per n kuadrat tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 per n kuadrat? Karena setiap n kuadrat ini tadi per n kuadrat tambah 1 kita perkan lagi menjadi dengan n kuadrat. Jadi n kuadrat per n kuadrat per n kuadrat per n kuadrat tambah 1 per n kuadrat. Maka hasilnya kan n kuadrat per n kuadrat kan sama dengan 1. Terus per n kuadrat juga 1 ditambah 1 per n kuadrat. Maka itulah hasilnya tadi. Terus 1 per 1 tambah 1 per n kuadrat sama dengan 1. Kenapa? Karena setiap 1 per n kuadrat, ini harus kita ingat, setiap 1 per n kuadrat itu sama dengan 0. Maka hasilnya 1 per 1 ditambah 1 per n kuadrat tadi kan sama dengan 0. Maka kita tulislah 0. Maka jadi 1 ditambah 1 per 1 tambah 0. Maka menjadi 1 per 1, yaitu hasilnya 1. Jadi 1 per 1 ditambah 1 per n kuadrat itu sama dengan 1. Jadi limit n
menuju tak hingga n kuadrat per n kuadrat tambah 1 sama dengan 1 itu terbukti. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Langkah pertama, menunjukkan suksesi monoton dan terbatas. Menunjukkan monoton naik. Kita bandingkan AN ditambah 1 dan AN. AN ditambah 1 dikurang AN sama dengan AN ditambah 2 per 3 dikurang AN sama dengan 2 dikurang 2 AN per 3. Kita menentukan kemungkinan limit. Limit N menuju tak terhingga AN sama dengan L karena suksesi konvergen ke L. Maka juga berlaku L sama dengan L ditambah 2 per 3. Jadi 3L sama dengan L ditambah 2, 2L sama dengan 2, dan kita mendapatkan hasil L sama dengan 1. Jadi jika limit ada, harus L sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, kita menunjukkan suksesi monoton naik. AN ditambah 1 dan AN sama dengan AN ditambah 1 dikurang AN sama dengan AN ditambah 2 per 3 dikurang AN sama dengan 2 dikurang 2 AN per 3. Jadi diketahui A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 2 per 3. A2 sama dengan 0 ditambah 2 per 3 lebih besar dari A1 sama dengan 0 disebut dengan basis. AN lebih kecil dari AN ditambah 1, maka AN ditambah 2 dikurang AN ditambah 1 sama dengan 2 dikurang 2 AN ditambah 1 per 3 lebih besar dari 2 dikurang 2 AN per 3 sama dengan AN ditambah 1 dikurang AN lebih besar dari 0. Jadi dapat kita simpulkan AN ditambah 2 lebih besar daripada AN ditambah 1. Dia merupakan monoton naik hingga kita mendapatkan terbatas atas oleh 1. A1 sama dengan 0 lebih kecil dari 1, AN lebih kecil dari 1, AN ditambah 1 sama dengan AN ditambah 2 per 3. Lebih kecil dari 1 ditambah 2 per 3 sama dengan 1. Jadi limit N menuju tak terhingga AN sama dengan 1.